Selamat sore, selamat malam. Namo Buddhaya. Udah lama juga ya, saya baru nongol-nongol lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terus selama beberapa bulan ini, banyak biksu, biku, Romo Pandita, datang kemari berceramah. Tentunya Anda sekalian juga sudah banyak belajar ya. Saya cuma hanya berulasan saja ya. Dikisahkan pada tahun 525 Masehi. Ya, 525 Anno Domini, Bodhidharma datang ke Nanjing. Jadi beliau adalah seorang pangeran dari India Selatan menuju Tiongkok untuk membabarkan Buddha Dharma dengan metode yang berbeda. Nah, dikisahkan ketika Bodhidharma sampai di Nanjing, Kaisar Wuti, Liang Wuti, seorang kaisar Buddhis yang sangat saleh. Kita lihat dalam sejarah Tiongkok, apapun yang terjadi, Konfusianisme, Konghucu, menjadi filsafat negara. Kaisarnya boleh gonta-ganti. Karena selama 2000 tahun, ada 500 kaisar yang naik turun. Kebanyakan agamanya, kalau bukan Taois, Buddhis, atau Lamaisme, Vajrayana. Nah, Liang Wuti adalah seorang kaisar yang sangat Buddhistik. Jadi kita lihat, dalam berkuasa 50 tahun, seorang kaisar bisa meninggalkan istana untuk pabajah ya. Kita hanya tahu yang terakhir pada dinasti Manchu, yaitu kakeknya Qianlong, ya, pernah meninggalkan istana. Tapi itu merupakan satu misteri. Apa iya ada kaisar meninggalkan kerajaan terus menjadi biksu? Nah, ini sekarang kita lihat dulu. Kaisar Wuti selama 50 tahun berkuasa 3 kali pabaja menjadi biku. Begitu beliau mendengar Bodhidharma datang, beliau bertanya nih kepada si biku ini nih. Memang kalau dilihat dari gambarnya, Bodhidharma tuh kulitnya hitam ya, Tamil dia kok. Orang Jepang menyebutnya Daruma Daishi, Tamo Tsusu ya. Kaisar bertanya kepada si Bodhidharma ini, biku ini. Saya telah berdana. Saya telah memberikan makanan kepada ratusan biksu. Saya telah mencetak buku-buku. Saya telah membangun wihara. Apakah itu merupakan suatu dana? Bodhidharma mendengar ucapan kaisar, ya. Dia hanya menatap, melihat gitu. Itu bukan dana. Nah, jadi dialog ini, Kung-an, dialog the dialogues of the Zen Master, seperti ini bukan untuk orang biasa ya. Bayangin, kaisar berdana membangun wihara, memberi makan, menyetak buku, ditanya apakah ini suatu dana? Bukan, ini bukan dana. Jadi kalau begitu menurut Anda yang disebut dana itu apa?
Dana itu adalah sesuatu yang tanpa pamrih. Nah, ini agak dalam loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rasanya di seluruh dunia umat Buddha yang paling taat tuh orang Thai dan orang Mon ya. Mon tuh Myanmar. Bagi orang Thai, memberi makan kepada biku itu adalah sesuatu dana yang paling bagus loh. Jadi mereka tuh nggak pernah bosan. Jadi jangan khawatir, 300.000 biku di seluruh Thai dan 400 biku di seluruh Burma. Mereka tuh nggak pernah kekurangan makan, bahkan di gunung, ya. Begitu mereka lewat, orang Thai akan dengan senang hati berdana, karena mereka menganggap dana yang diberikan kepada biku, apalagi itu biku baru bangun dari meditasi tuh. Ya, dia baru bangun dari meditasi, benar-benar kelaparan dulu, lapar kan pagi. Wah, seorang ibu dengan senang hati kalau di laut itu dia hampir berlutut loh memberi makan, karena itu dianggap suatu dana yang luar biasa. Dan orang Thai mempunyai suatu keyakinan kalau kita punya karma buruk tuh, dengan berdana seperti itu, karma buruk kita berangsur-angsur tipis katanya. Mereka tuh dengan senang hati. Hujan, biku tidak bisa pindah patah, mereka akan datang ke wihara. Ya, nah jadi gini, dilihat secara umum, dana bermanfaat bagi orang yang berdana. Tapi dana jangan melekat. Ngaihe manyin loh. Lihat nih, aku bisa berdana seperti ini. Justru dana yang melekat itu tidak mendatangkan pahala. Nah, ini nih dialektiknya di situ ya. Seyogyanya umat Buddha kita juga banyak mengetahui kalau kita berdana, kita harus ikhlas. Ya, kita harus ikhlas memang. Nah, kemudian Bodhidharma berpikir, nih Kaisar nggak ngerti nih kalau diajak bicara yang dalam gini ya, karena itu lebih bersifat filosofis kan. Berdana tidak boleh melekat. Akhirnya Bodhidharma meninggalkan Nanjing, ya. Nah, secara legendaris adanya beliau menyeberang Sungai Yangtze, ya, karena pada waktu itu beliau memang punya kungfu ya. Kan Shaolin menganggap Tamo Bodhidharma adalah eyangnya nih, buyutnya, ya, pokoknya cikal bakalnya Shaolin. Dikisahkan Bodhidharma mengambil seutas pohon yangliu, dilempar ke sungai. Nah, beliau naik di atas pohon daun itu, nyebrang. Jalan di provinsi Henan. Beliau sampai di Songshan. Dilirik gunung ini, sini, sana. Bagus amat ya. Sebaiknya saya berdiam di sini. Nah, di situ kan sampai hari ini ada ruang meditasi di mana Tamo Bodhidharma bermeditasi selama 9 bulan ya. Itu sampai berbekas tuh di tembok bayangannya. Kemudian bekas meditasinya itu sampai anjlok ya. Turis kebanyakan nggak mau naik ke atas karena capek ya. Tapi itulah cikal bakal Shaolin ya. Makanya ketika Vladimir Putin, Presiden Rusia, mengunjungi Tiongkok, dia minta satu syarat, saya ingin ke Shaolin. Kenapa? Nah, dia bisa taekwondo, bisa karate. Saya ingin tanya nih kepala biaranya, apakah betul Shaolin menjadi cikal bakalnya taekwondo, karate, kendo, jiu-jitsu, ya, dan lain sebagainya. Dia tanya kepada biksu yang senior. Si biksu itu bilang, dasar-dasarnya memang sama. Tapi kita lihat dalam dialog ini ya, Kaisar nggak ngerti kalau dibilang
dana jangan melekat. Tapi bagi orang awam, dana justru dianjurkan. Seyogyanya ikhlas memang ya. Mereka menuangkan nasi, kalau kita lihat biku Pindapata di Thai atau di Laos, jalan, ya umat nuang begitu aja. Tanda mereka tulus memberi makan. Nah, kemudian kita lihat. Sebetulnya kalau kita umat Buddha nih udah belajar Dharma sekian tahun, sebetulnya apa hubungannya ya Dharma dengan kita? Kita lihat lagi satu dialog nih. Pangeran Ajatasatru ketika menyingkirkan ayahnya Bimbisara menjadi raja. Pada suatu hari Sang Buddha diundang. Di tengah perjamuan, Raja Muda Ajatasatru bertanya kepada Buddha, apa bedanya Anda dengan aliran-aliran yang lain? Di dalam sejarah India, kita mengenal Sramana, Saman. Sramana itu adalah Buddha dan Jaina. Jaina ini jarang orang kenal. Ya. Kita lihat nih, sejarah India sekarang, setelah India merdeka, umat Buddha cuma 7 juta di Maharashtra, Bodh Gaya. Jaina 4 juta. Ya, Sikh 20 juta, Kristen 30 juta, ya. Bahai 4 juta. Yang lain Hindu. Oh, Muslim 100 juta lebih. Tapi yang paling unik, Buddhis justru baru kembali setelah Gandhi, ya, berusaha membebaskan rakyat dari kasta rendah. Dalit itu dibebaskan. Mereka tidak boleh digolongkan kasta rendah. Dan Ambedkar, Dr. Rao Ambedkar dari Dalit yang mengatakan pilihan bagi orang-orang India yang susah, dia harus memilih agama Buddha. Karena itu lebih cocok dengan kebudayaan India. Nah, sekarang kita lihat ketika Pangeran Ajatasatru bertanya kepada Buddha, kemudian Buddha menjawab, perbedaan Buddhis dengan Sramana, dengan Darsana, dengan kaum Brahmana, di mana? Perbedaannya ada 2. Yang satu, bagi kaum rohaniwan Buddhis, biku, ya, biksu dan biksuni, dan umat biasa. Perbedaannya itu di mana? Untuk biksu dan biksuni, asalkan mereka mengikuti ajaran Buddha, mereka bisa mencapai tingkat yang sama dengan Buddha menuju nirwana. Ya, maaf, saya pikir Bhante Narada 50 tahun yang lalu pernah berkata, kata nibbana sebaiknya diucapkan nirwana, karena itu sudah dibakukan. Ya, hukum karma juga dibaca hukum karma, jangan dibaca hukum kama. Karena dalam bahasa Indonesia itu juga sudah dibakukan. Jadi asalkan orang mengikuti jejak yang ditunjukkan Buddha, dia bisa mencapai. Dia bisa mencapai tingkat yang sama. Tuh, itu perbedaan yang pertama, ya. Makanya perayaan Asada dirayakan ketika Buddha berjalan dari Bodh Gaya menuju Benares. Ketika ketemu dengan 5 pertapa itu, kata-kata yang diucapkan Buddha, Ehi biku upasampado. Kemarilah engkau, biar aku jadikan kamu biku. Karena kalau kamu jadi biku, kamu masuk dalam orde Sramana ini, kamu akan bisa mencapai tingkat yang sama. Nah, sekarang yang harus dipikirkan, sebetulnya apa yang ditunjukkan Buddha?
kehidupan ini pada dasarnya penderitaan. Apa iya hidup ini penderitaan? Kalau hidup ini penderitaan, itu naik begitu banyak. Lihat, Thai negara Buddhis, kehidupan malamnya begitu semarak. Ya. Anda pergi ke Makau ngelihat kasino, puluhan kasino. Bagaimana coba? Ya. Jadi dalam kehidupan yang apapun juga, penderitaan itu tetap ada. Kenapa kita menderita? Karena kita lahir. Kalau kelahiran tidak ada, berarti tidak ada penderitaan. Ditambah lagi, kita berjalan menjadi tua. Kemudian sakit. Celakanya nih, dulu kita nggak pernah berpikir loh, tua identik dengan sakit loh. Waduh, berapa heran orang menderita ya. Coba, India dengan penduduk 1.200.000.000, hitung sendiri ya. 750 jutanya adalah orang-orang miskin. 25 jutanya orang kaya. 300-400-nya di tengah itu mereka lah yang membina negara India. Bharat Ratna. Kalau enggak ada mereka, India juga susah. Maka kalau kita lihat di India dari utara ke selatan, mall, supermarket, enggak kalah dengan kita. Tapi di pinggir jalan kita ngelihat gelandangan tuh tidur di pinggir jalan tuh. Satu keluarga ya. Musim dingin, takut dingin. Musim panas, kepanasan. Nah sekarang gini. Nilai penderitaan, kadar penderitaan jauh lebih berat dari 2.600 tahun ketika Buddha masih berada di tepi sungai Gangga. Jiwitang aniyatam maranam niyatam, Sang Buddha bilang, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini bersifat tidak pasti, tapi yang pasti kita menuju ke kematian. Kalau hidup ini pasti menuju ke kematian, kalau gitu orang jadi pasif dong. Bukan. Sebaliknya menurut Buddha, gunakan hidup ini sebaik-baiknya, ya. Jadi begini, bagaimana dharma itu disampaikan bagi orang yang awam, yang baru, atau orang yang lama untuk bisa sama-sama mendengarkan. Karena Sang Buddha bilang, dharma itu seperti air laut yang sama rasanya asin. Kemana kau pergi, kau akan nemukan sifat asin itu. Untuk mempermudah, dibuat satu perumpamaan. Oh biku, seandainya di samudera besar ini ada seekor penyu. Harusnya tuh penyu, bukan kura-kura. Karena kura-kura susah di laut ya. Kedua matanya buta. Berenang, terapung-apung. Ya, dia hanya, katanya dalam sutra dikatakan 100 tahun sekali. Karena emang dia bisa hidup lama ya. Pada waktu si penyu itu terapung-apung di laut mau menongolkan kepalanya, saat itu di permukaan laut ada sebuah gelang rotan yang besar. Ibu-ibu yang suka main hula hoop tahu tuh ya, gelang rotan. Gelang rotan itu terapung-apung. Jadi bagaimana ketika penyu itu nongol, gelang rotan itu masuk ke lehernya. Buddha bertanya kepada biku. Waktu itu Buddha duduk di pinggir sungai Gangga. Oh biku, bagaimana kamu melihat ini? Biku-biku bilang, oh Bhagawan, rasanya hal itu sangat tidak mungkin, berat sekali. Betul, ada yang lebih berat lagi. Yang lebih berat lagi adalah manusia terlahir sebagai manusia. Kemudian manusia terlahir menjadi manusia Buddhis yang mendengarkan Dharma. Ya. Lahir menjadi manusia udah susah, kemudian lahir menjadi manusia yang Buddhistik, mendengarkan Dharma. Nah ini contoh yang diberikan oleh Buddha. Oleh karena itu ketika Sang Buddha ditanya oleh Raja Muda Ajatasatru, Sang Buddha bilang,
siswa-siswa bagawan bisa mencapai tingkat yang sama. Kalau di dalam agama lain tuh nggak mungkin ya bisa mengatakan siswanya bisa sama posisinya, levelnya bisa sama dengan gurunya, tuh nggak mungkin. Kedua ini untuk kita nih awam. Umat Buddha yang menjadi Buddhis, apalagi dia tuh Buddhis yang sering ikuti kebaktian, yang soleh, seyogyanya mereka menemukan ketenangan dan kedamaian. Damang care sukhang seti. Kita lihat murid Buddha Sariputra. Beliau adalah Brahmana ya, dari kasta tinggi. Pada suatu hari sebelum menjadi biksu, menjadi murid Buddha, melihat kondanya. Kondanya itu ada salah satu murid Buddha yang ketemu di Taman Rusa. Sariputra melihat dari belakang loh, itu Sramana. Siapa ya? Karena di India sampai sekarang nih yang disebut Sramana atau Brahmana tingkat tinggi itu memakai jubahnya warna jingga sampai sekarang tuh. Ya. Itu siapa ya yang pakai jubah? Kok begitu tenang dan kalem? Sariputra ngikutin dari belakang. Beliau ingin ngelihat mukanya, kondanya. Dideketin, dilihat. Oh, kok tenang amat ya, kalem. Sehingga ditanya, siapa Anda? Oh, saya adalah murid Bhagawan Buddha, Lord Buddha. Karena dalam bahasa Sanskerta, Bhagawan itu sama dengan yang esa loh, Gusti Allah ya. Bhagawan Buddha, Lord Buddha. Bolehkah saya ingin menjadi murid Anda? Tuh, lihat ya. Sramana menjadi murid Buddha, mencapai tingkat yang sama. Kedua, wajah mukanya enak dilihat, tenang. Ya kan? Nah sekarang giliran kita nih. Segalang segulung mondar-mandir ke wihara, coba. Apa yang kita cari? Damang care sukhang seti. Dia yang menghayati dharma, hidupnya tenang. Tapi bagaimana ya di dalam kehidupan sekarang kita mau hidup tenang, coba? Susah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nih kalau boleh saya berbagi yang saya lihat. Saya dulu jadi Buddhis 40 tahun yang lalu ya. Bukan so tua. Zaman itu yang bikunya biku asin jendara kita ya. Sama biku giri saya ingat. Jadi kalau dilihat kemarin nih berpuluh-puluh tahun. Kalau saya ke India, saya pasti mengunjungi kaum Dalit. Pada suatu hari ketika saya di luar kota Mumbai, saya mau masuk ke dalam Dalit yang ada 1 juta, itu dicegah. Jangan, nanti kamu dikerjain loh. Karena itu pernah dibuat film, ya. Dalit yang jumlahnya ada 1 juta orang India yang paling miskin. Saya pengen lihat di dalam. Jadi kesimpulannya begini. Bagi awam, bagi kita nih, penghayatan Dharma itu berawal dari niat pribadi kita. Kita mau nggak? Lalu kita datang ke wihara, boleh tunggang-tungging, namaskara, tiamhyo, kumat kamit dengan segala macam bentuknya. Tapi kalau niat kita nih nggak mau memperbaiki diri kita, menghayati dharma, rasanya jauh. Setiap orang di dunia ini tidak luput dari kesalahan. Kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Dan kita tidak perlu tenggelam pada kegelisahan masa lalu yang tidak menyenangkan. Namun ada 3 hal juga yang dilihat nih, yang harus kita perhatikan. Kita mau menghayati Dharma, ya, apalagi setelah kebaktian nih, di semua wihara kita perhatikan. Pemimpin kebaktian itu akan mengatakan, Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk
terbebas dari penderitaan menuju kebahagiaan. May all the living beings free from suffering. Ya. 所有的众生脱离苦海. Mahayana juga di utara mengucapkan itu. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, saya rasa. 1, jasmani kita. Kenapa saya bilang kita harus memperhatikan jasmani kita? Setelah Buddha Mahaparinirwana 500 tahun di India, Nagarjuna dan Dignaga mencanangkan ide Mahayana. Salah satu semboyannya adalah lepasnya Maitri Karuna, Dharma Sang Buddha akan kehilangan sukmanya. Maitri Karuna, Metta Karuna, Sipe Wei Huai. Loh, lepasnya Maitri Karuna, Dharma Sang Buddha akan kehilangan sukmanya. Jadi kita nih, seyogyanya secara teori, harus mengembangkan Maitri Karuna. Maitri Karuna tuh kita mesti punya belas kasih dan belas kasihan. Itu susah loh. Apa iya kita selalu concern sama orang lain? Tabrakan, kecelakaan, kita cuma ngeliatin jadi jalanan macet, betul nggak? Jarang kita mau ngangkatin orang yang kecelakaan itu, iya kan? Kita naik lift juga kita nggak peduliin orang, nggak mungkin nanya mau yang ke lantai berapa, bodoh amat. Kalau perlu rebutan naik juga, iya kan? Lepasnya Maitri Karuna, Dharma Sang Buddha akan kehilangan sukmanya. Kenapa saya katakan jasmani kita juga perlu? Saya baru sadar nih 5 tahun kemarin. Kalau kita darah tinggi, kencing manis, ya, stres berat, kita sulit loh ngembangin Maitri Karuna. Kita maunya marah-marah melulu sama orang. Dari hal yang paling kecil, nyebrang jalan, kencing ngantri, parkir, itu membuat kita tidak sabar. Betapa sulitnya kita melatih loh. Tapi ini memang badan jasmani kita yang bermasalah. Jadi kita harus perhatikan. Ya. Ada biksu nih. Saya kagum tuh. Itu guru saya. Beliau wafat pada usia 100 tahun. Waktu umur 80-90 saya udah lihat. Sangat-sangat jenius. Sampai dikatakan beliau adalah seorang biksu yang setelah Mahabiksu Xianzang di abad ke-7. Dan ini baru ketemu yang baru lagi nih. Biksu yang luar biasa. Tapi sayang, dia itu sakit-sakitan loh. Dia kalau ngomong nih, volume mic udah dikencengin, masih juga suaranya nggak kedengaran dengan jelas. Karena kondisi fisiknya. Ya, jadi di sini kita lihat loh. Badan jasmani yang sehat itu penting emang bagaimana juga. Nah kedua, rohani kita, jiwa kita. Coba kita lihat. Batuk, pilek, ya kita sering. Tapi jangan lupa loh. Jiwa kita sering terganggu loh. Stres. Maunya marah-marah melulu. Seharian gak ada yang gak marah punya. Kalau perlu orang rumah, supir, pegawai dijadiin talenan. Ayo. Jadi bagaimana juga kematangan jiwa kita ini perlu. Jangan disangka anak kecil loh yang suka ngambek. Anak kecil kalau tidurnya kurang kan nangis. Tapi orang dewasa, orang tua juga suka labil, up and down emosinya. Kita lihat pada diri kita sendiri dah. Nah, yang ketiga nih, supaya kita bisa melaksanakan dharma baik ya, kita punya nilai metta, karuna. Jangan lupa memperhatikan dapur kita. Kalau dapur nggak ngebul, kita susah loh mengembangkan metta karuna loh. Coba, sekarang saya tiap hari makannya Indomie, Supermie atau mie rebus yang di mangkok tuh.
Sekarang ngelihat orang ngegeletak di pinggir jalan, belum makan. Bagaimana saya bisa berbagi? Sedangkan saya aja makannya sederhana. Ya kan? Nah, jadi Buddhis juga jangan melalaikan kehidupan materinya. Dapur ngangebul sulit untuk mengembangkan dharma. Dapur ngangebul, meditasi juga gelisah. Utang seleher udah megap-megap. Apalagi utang seidung kagak napas, ya kan? Kartu kredit segepok, buat apa? Utang sini, utang sono. Boleh kalah nasi, jangan kalah gengsi. Maunya keren, ya kan? Dan ini pun harus diperhatikan loh. Jadi kehidupan Buddhis tidak boleh melalaikan kehidupan materi. Nah, Pangeran Ajasatru bertanya pada Buddha. Buddha berkata, 1, rohaniwan Buddhis, biku, bikuni, bahkan para upasaka, romo, juga bisa mencapai kesucian yang dicapai oleh Buddha. Kedua, bagi umat biasa, seyogyanya dia menemukan ketenangan. Bayangkan coba, kalau kita menjadi Buddhis tiap hari gelisah, ya, tiap hari ngomel, coba bangun tidur, mikirin utang bang, bayar bunga udah sekian banyak, apa kita bahagia? Dan lagi juga kehidupan beragama harus mencerminkan keharmonisan loh. 1, membawa diri kita damai. Kedua, sikap kita dengan orang rumah kita loh. Saya juga kadang-kadang malu. Kadang-kadang saya dengan orang rumah saya tidak terlalu komunikatif ya. Tapi kalau kita ngelihat orang lain, aduh orang itu betapa bahagianya ya. Kok bisa makan malam bersama, ngobrol ya. Itu pun kita dambakan loh. Jadi dari sikap kita dulu nih. Kita damai dengan diri kita, sama anak, sama keluarga, suami istri. Kemudian sama teman, sama tetangga, ya. Sama tetangga kagak pernah sapaan loh. Ya, judesnya juga minta ampun. Bagaimana coba? Ya, oleh karena itu dharma bagi orang awam itu harus punya nilai lebih. Kita bukan mencari kesucian yang semu, tapi kita ingin menemukan sesuatu yang bermanfaat. Coba kita lihat. Pada suatu hari, Buddha berdiam di Jetavana. Bagi yang pernah pergi ke India, mungkin Jetavana itu salah satu wihara yang boleh dikatakan masih utuh ya. Jetavana tidak terlalu berantakan dah wiharanya. Dan Buddha berdiam di Jetavana. Saat pagi Buddha pindah patah. Di tengah jalan Ananda memberitahu bahwa tidak jauh dari Jetavana ada sebuah desa. Di desa itu ada seorang biku yang datang dua hari yang lalu. Si biku itu sakit. Rupanya kayak kita memeriang ya, pegelino gitu. Demam berat. Si biku ini bernama Makali berkata kepada yang menampung beliau di rumah itu, yang punya rumah bilang, saya mendengar dari penduduk desa bahwa Gautama Buddha ada di tidak jauh dari desa ini. Makali bilang, oh, alangkah baiknya kalau bisa ketemu dengan Buddha ya. Tolong dong, pengen dah, gitu ya. Oke, Makali pergi, orang yang menampung Makali Upasaka itu mencari Ananda dan memberitahu. Ananda juga memberitahu Buddha. Sang Buddha, ya, saya akan menjenguk. Ingat, di dalam teori Buddha ada sesuatu yang berat loh.
Dia yang semasa hidupnya mau merawat orang yang sakit, jasanya itu sama dengan merawat Buddha ya. Nggak gampang loh merawat orang sakit, apalagi yang sakit itu rewelnya minta ampun. Aduh ya. Saya masih ingat tuh nih menyimpang di Hualien, di Tzu. Rombongan nih ibu-ibu, saya ditanya, kamu mau nggak mandiin empek-empek yang sakit lepra? Nggak mau. Ada orang iseng nanya, emang kenapa nggak mau? Geli saya bilang. Ibu saya pun sakit, saya juga nggak pernah merawat dia, karena ada saudara saya yang lain kan. Saya lagi ngeliat nih, tuh di rumah sakit kita mesti mandiin orang tuh satu kerjaan yang nggak gampang loh ya. Nah, kan di dalam statement Buddha dikatakan, dia yang mau merawat orang sakit, sesungguhnya jasanya lebih sama besarnya dengan merawat Buddha. Jadi jangan sungkan, tapi nggak gampang. Apalagi yang sakit tuh benar-benar cerewet loh. Waduh, ampun dah. Rewelnya, senionya ngomel melulu. Bagaimana coba? Ya, nanti deh rasain kalau udah tua. Emang kita demen ngomel. Udah nih. Akhirnya Buddha datang ngelihat Mak Ali berbaring di atas balai ya, tapang. Diberitahu, Gautama Buddha datang. Cuma kali balik badan. Ya orang sakit, balik tuh sakit loh, merintih kan, pegel ini. Mau namaskara pada Buddha. Buddha bilang, kau diam saja di situ, biar aku datang mendekat. Makali, apa yang terjadi dengan kamu? Saya sakit, Bhagawan. Dan kenapa kau memberitahu Ananda, kau ingin berjumpa dengan aku? Buddha, saya menjadi pengikutmu, tidak diupasampada oleh Buddha, oleh biku senior lain. Oleh karena itu, saya ingin dengan mata jasmani melihat Bhagawan Buddha. Mahayana, Theravada, Vajrayana sepaham ya, bahwa Buddha memiliki 32 tanda-tanda keistimewaan dari tubuhnya. Ya, kupingnya panjang, ya, punya mata kebijaksanaan di tengah. Apa iya giginya sampai 42, saya nggak ngerti tuh, yang ngerti itu ya. Terus tangannya kalau dijulurkan, jari jemarinya sama ratanya. Dan kalau diluncurkan ke bawah tuh ngelewatin dengkul. Pokoknya Buddha memiliki tanda-tanda keistimewaan. Nah, Makali bilang, saya ingin dengan mata jasmani melihat wajahmu, Buddha. Oh, Makali. Bila seorang biku, bila seorang siswa Buddha melihat Dharma, sesungguhnya dia melihat Buddha. Yo damang pasati, so mang pasati. Bila seseorang melihat Dharma, berarti dia melihat Buddha. Dharma itu kan nggak berbentuk, ya. Saturarya Sacani, 8 jalan utama, Tilakama, Paticcasamuppada, Sunyata, Nirwana, dan lain sebagainya. Sila, Samadhi, Prajna. Nah, bila seseorang melihat Dharma, sesungguhnya dia melihat Buddha. Nah, jadi sekarang kita lihat nih. Bagi awam, kita kan gak jadi biku. Kita tidak diam di wihara. Paling sedikit kita menemukan ketenangan. Dan memang lucu kadang-kadang ya. Orang gak punya duit nih, rasanya kepengen mati. Benar kan?
Lihat tuh, lihat di HP tuh gambarnya. Ya. Nggak punya duit, rasanya kepengen mati. Mau minjem uang beberapa ratus ribu, sampai merengek-rengek. Kalau perlu, sojakui. Ya, nggak ada duit adalah penderitaan. Bolui kangko lah. Bolui lang, lelang kwa beki. Rencana kan pucing ada duit ya. Tapi jangan lupa, di dunia ini banyak orang duitnya banyak loh. Mungkin nggak bisa dihitung duitnya, tapi dia belum tentu bahagia karena dia gelisah. Ya, salah satu yang membuat kita gelisah adalah kita nggak bisa akur sama orang lain loh. Puneng iren xiangcu. Kayaknya kita jalan juga, bagaimana ya? Diliatin orang kita gampang tersinggung. Coba. Ya, padahal orang cuma pengen ngeliat kali itu. Orang cakep kagak ya? Atau bajunya. Hanya dilirik begitu aja udah marah. Ya kan? Nah, oleh karena itu, berusahalah, saya rasa nih, hubungan Dharma, Sang Buddha, dengan kehidupan kita, yang kita harus perhatikan 3. Diulang lagi. 1, perhatikan kesehatan jasmani. Ini penting. Percaya deh, darah tinggi. Saya ini darah tinggi nih. Dulu saya suka marah loh. Saya pikir-pikir, bego deh. Kenapa aku harus marah-marah ya? Akhirnya yang rugi sendiri loh. Harus diatasi. Kedua, gejala kejiwaan. Curiga sama orang. Ya. Iri hati. Dengki. Egois. Tidak peduli sama orang lain. Mau menang sendiri. Itu gejala-gejala itu juga harus diatasi oleh diri kita sendiri. Ya, karena tidak ada orang lain. Hanya kita yang tahu. Nah, ketiga, kehidupan duniawi kita harus kita perhatikan. Bagi yang muda-muda, biasakan jangan suka minjem uang sama orang lain. Nanti sampai tua jadi kebiasaan. Hutang duit nggak bisa dibayar, nggak mau bayar, itu adalah bagian karma kita. Ya, usahakan kita menghindarkan itu. Setiap orang dalam hidup ini pernah mengalami kepepet. Kouji tiao chiang. Anjing yang kepepet bisa loncat tembok. Kan jarang anjing mau loncat-loncat pagar, ya. Karena dia kepepet. Jadi kita bisa maklumin. Tapi gejala masyarakat kita ini banyak sekali, ya. Kalau waktu meminjam duit, mulutnya manis-manis, ya. Kalau perlu dia sojakui dan nama sekarang. Ntar kalau dia udah minjem dibayar tuh susahnya setengah mati sepertinya kita yang mesti ngemis-ngemis sama dia. Ya, jadi dalam masyarakat ini kalau ada orang mau minjem 1 juta katanya gini aja kok. Dia minjem 1 juta kita kasih aja 100.000. Udah deh. Kita rekan-rekan berpartisipasi. Udah. Karena nanti kita minjem 1 juta sama dia kita nagihnya juga susah, ya. Tapi ini terjadi di mana saja kok, di semua negara. Di kota-kota besar terjadi seperti ini. Ini fenomena sifat manusia. Kadang-kadang keinginan manusia yang melebihi realita kenyataan. Nah, kemudian kita lihat dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi saya teringat kemarin ada 2 minggu yang lalu. Ada diskusi seminar. Sampai kapan kita mau berhenti untuk bersandiwara? Menarik sekali loh judulnya. Sampai kapan kita mau berhenti bersandiwara? Di dalam hidup ini kita suka bersandiwara loh. Termasuk saya dari kecil misalnya nih. Bilang mau ke pasar, mau ke sekolah. Taunya kita bohongin ibu kita, kita pergi ngelayap, ya kan? Banyak ya, dari hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar.
Mungkin di dalam hidup ini kita nggak luput dari sandiwara. William Shakespeare, pujangga besar Inggris, pernah berkata, "Life is on the stage." Sesungguhnya kehidupan itu adalah di atas panggung. Kita semua aktor, aktris. Cuman bisa nggak mainnya? Ya, katakanlah kita nggak luput dari hidup ini untuk bersandiwara, tapi juga jangan melakukan sandiwara yang kebangetan nipu orang loh. Ini pernah terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Bukan di wihara ini, bukan. Saya punya murid nih. Ya, cukup pintar perempuan. Satu hari dia berkata pada saya, "Kok, saya mau nikah kok." "Oh, bagus sekali. Ya, kapan?" "Tapi tempatnya agak jauh kok." "Nggak apa-apa, saya datang. Saya akan datang pada upacara pesta pernikahan kamu." Karena saya kenal dia udah lama. Nah, saat upacara pesta pernikahan, saya berkata kepada dia, "Saya dengan keluarga kamu tuh baik, kenal baik ya. Sungguh saya cukup berbahagia kalau kamu hari ini menjadi pengantin." Saya lirik pengantin cowoknya. Orang Taiwan. Ganteng loh. Kayak pemimpin kebaktian kita nih, Kijong gantengnya. Iya. Ganteng loh. Dalam hati saya nih, bersyukur deh dapat cowok ganteng. Udah nih, kita mau lewat aja. Selang setahun kemudian, di wihara lain, saya ketemu orang ini nih, perempuan ini. "Loh, kok kamu ada di sini? Bukankah kau tempo hari bilang pindah ke Kaohsiung?" "Aduh kok, saya baru tahu loh kok. Setelah saya ke Taiwan, saya baru tahu suami saya udah punya istri." "Oh, tuh sandiwara kan? Oh, beli kucing dalam karung ya. Kenapa kamu nggak teliti dulu sebelumnya? Kagak tahu kok orang dia bilang benar-benar masih perjaka ting-ting katanya." Aduh, benar-benar saya juga kesian loh. Nah, itu sandiwara yang berkelebihan, merugikan orang lain loh. Kesian kan anak perempuan itu, ya. Nah, di sini juga nih anak-anak mudanya juga jangan suka bersandiwara kayak begitu, ya. Nah, inilah ya kita lihat masalah kehidupan. Kita suka berpura-pura, bersandiwara. Memang banyak hal-hal dalam kehidupan ini kita nggak luput dari bersandiwara. Keluar kota, keluar negeri, kita bohongin orang rumah kita. Orang rapat cuma 2 hari, kita bilang 4 hari. Kita mau ngelayap loh. Ya, mungkin kalau yang kecil-kecil kita nggak bisa hindari, tapi jangan melakukan hal-hal yang kebangetan, kesian kan sama orang lain. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi semua penghayatan dharma kudu diniatin kalau Betawi bilang. Ya, punya niat nggak menghayati dharma? Punya niat nggak memperbaiki diri sendiri? Kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak luput dari kekurangan. Oleh karena kita belajar. Kita ngelihat orang nih. Apalagi tuh kalau pesta di kalangan kaum menengah atas nih. Kita lihat, kita duduk aja kita ngelihat. Waduh, bajunya bagus-bagus ya. Kita ngelihat wajah satu persatu orang. Ya, dari cara ngomongnya, dari cara makannya, ya. Dan yang paling umum, yang yang termanifestasi dengan cukup luas, pesta di restoran yang bagus, di hotel berbintang. Tapi saya nggak ngerti juga ya, itu juga dilakukan oleh teman-teman kita loh. Makan sate, ikan,
Nih, pegang di sini. Satu lagi pegang. Wah, bebek packing, siomay. Rasanya tuh ngasih angpau 200, 300 atau 500 ribu. Rasanya benar-benar rugi kali kalau kita nggak makan. Akhirnya tuh sate kebuang. Saya di Balai Kartini atau Balai Sudirman yang jauh dari sini. Saya berangkat dari rumah. Ya ilah, sampai di sono cuman ketinggalan acar sama sambal goreng. Padahal saya lihat tuh, ya itu tumpukan makanan yang gak dimakan orang tuh. Tapi heran ya, itu terjadi di komunitas kita loh. Bukan saja pada masyarakat Tionghoa, tapi saudara-saudara kita dari suku yang lain sama. Bahkan orang gak malu-malu bawa tas nih. Aduh tuh ibu, keren loh di Balai Kartini. Ketika saya lagi ngelihat, ini sapi apa ayam ya? Karena saya nggak makan daging sapi. Tuh ibu bilang, ntar pak, saya lihat ya. Rupanya dia cium kali. Pak, ini ayam pak. Oke. Saya mau ngambil, saya jadi bengong ngeliatin dia. Tuh ibu buka tasnya. Comot sini, comot sono. Padahal keren loh orangnya loh. Ya. Hai, Tansin pucu shi chun xiang. Orang yang serakah itu bagaikan ular ingin menelan gajah loh. Makan juga belum tentu habis, ya. Oh, begitu juga di wihara. Ya, biku senior di Jawa Tengah, Jawa Timur bilang, "Oh, Pak Caoming, sama saja. Di sini juga begitu, Pak Caoming, bukan di Jakarta aja. Wihara pun begitu." Nih ibu-ibu, mudah-mudahan kita, karena saya diminta loh untuk menyampaikan di wihara loh. Pak, kalau wihara ceramah Bapak sampaikan ya. Berbagi deh, terutama bagi yang datangnya terlambat. Kesian ntar nggak dapat makan ya. Udah perut keroncongan, dapatnya cuma sambal goreng sama acar. Ya, bagaimana coba? Oke, saya selesaikan ya bagaimana Dharma Sang Buddha itu bermanfaat bagi kita. Itu aja yang kita cari dulu. Berusaha tenang, damai, bahagia, bisa bergaul dengan orang, mudah senyum, kagak judes, kagak pelit ya. Pergi piknik, bawa makanan. Dia nggak mungkin bagi temennya. Ntar di kamar dia baru makan sendiri. Padahal dia di bus, teman-temannya ngebagi sama dia makanan, ya kan? Ini yang sering saya lihat nih ya. Ya, kita berusaha untuk menghindari hal-hal begitu. Oke, kita istirahat. Yang mau ke kamar kecil, nanti ada waktu kita akan tanya jawab. Saya pengen tahu coba reaksinya. Ini saya bawa hadiah loh dari India. Ya, saya akan bagi, saya akan bagi ya yang kira-kira berniat. Oke, thank you. Terima kasih Pak Caoming, Bapak Ibu, saudara-saudari sedamak. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan Anda, baik tulisan atau bisa langsung disampaikan. Silakan maju ke depan. Untuk itu sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kembali bersama-sama. Kepada petugas kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan lagu Guru Agung, terdapat pada halaman 81. Kita nyanyikan sama-sama. Ada cahaya menyinari selalu, lentera dalam hidup, penuntun jalan benar. Ada bahagia menyelimuti hati, membawa kedamaian, penyejuk jiwa raga. Yang teragung Sang Buddha
penuntun jalan dalam kehidupan. Yang termulia Sang Buddha, Guru agung nan bijaksana di dunia. Ada cinta kasih di dalam ajarannya, membawa berkah di dunia untuk seluruh umat manusia. Yang teragung Sang Buddha, penuntun jalan dalam kehidupan. Yang termulia Sang Buddha, Guru agung nan bijaksana di dunia. Di dunia. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau langsung bertanya dengan Pak Coming? Kami persilakan maju ke depan. Selamat malam Pak Coming, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat malam juga. Kenapa? Pak Coming, saya mau nanya. Tadi yang saya paham, sebagai umat Buddha tentu saja ada dua macam. Satu yang mengikuti sebagai samana, satu sebagai umat awam. Saya karena tentu saja sekarang sebagai umat awam, jadi saya bertanya yang kedua dulu. Yang kedua tadi kalau Pak Coming, secara overall yang saya mengerti, kalau sebagai umat Buddha, terutama sebagai umat awam, yang penting kita harus mengusahakan supaya kita berbahagia. Kalau menurut Pak Coming, bagaimana kita berbahagia ada 3 hal. Yang tadi pertama secara jasmani kita harus sehat. Yang kedua secara rohani kita itu berarti harus mentality juga oke. Kemudian yang ketiga secara ekonomi kita mapan dan tidak berhutang. Tetapi saya melihat dalam kehidupan ini kita bukan secara hanya proaktif dari diri kita sendiri, tetapi kita hidup dalam lingkungan masyarakat. Kadang-kadang dalam pergaulan ataupun dalam dunia kerja, tidak berarti kita secara 3 hal tadi sudah memenuhi kita bisa berbahagia. Terutama kita dalam dunia kerja kadang-kadang harus mengikuti kemauan atasan, mengikuti target, dan banyak hal dalam kehidupan duniawi yang kita harus usahakan gitu. Terutama kalau atasan itu juga kadang-kadang terlalu demanding ya. Terlalu banyak kehendak gitu. Kita kadang-kadang susah juga sebagai orang kerja. Itu bagaimana kira-kira kita sebagai orang awam bisa tetap mengupayakan kebahagiaan itu dalam kondisi demikian. Bagaimana membina pemikiran kita itu supaya kita tetap bisa berbahagia. Yang kedua pertanyaannya adalah tadi kalau yang saya tangkap, hanya bisa mencapai nirwana kalau sebagai samana. Berarti kalau kita umat awam itu tidak mungkin untuk mencapai nirwana. Kalau saya salah paham, mungkin sorry bisa di-clearkan kembali. Terima kasih. Oke. Hebat juga ya, ada nona-nona berani ya. Ini yang pemuda berani apa kayak dia maju ke depan? Ada nyalinya Kak, ya. Betul ya. 1 punya sehat jasmani, 2 jiwanya sehat, 3 ekonominya mapan. Ketemu bos yang rewel. Lebih dari itu. Nih teman saya, bosnya suka suruh dia nyariin perempuan loh. Aduh, jadi mucikari. Aduh. Bagaimana tuh ya? Dia bilang loh, kok saya benar-benar menderita nih. Tidak ada jalan lain loh. Kamu harus menentukan apa kamu mau keluar dari situ. Keluar, dapur nggak ngebul. Iya kan? Nah, jadi kita membutuhkan kebijaksanaan. Hanya nurani kita yang mempertimbangkan. Ya. Tapi kita juga memang
harus berusaha. Believe it or not, percaya atau tidak, umat Buddha yang rajin beribadah dari semua aliran, kalau dia rajin baca parita, doa, samadhi, hubungan dia dengan orang lain jadi baik loh. Cobain diri sendiri. Ya, yang tadinya orang gak senang sama kita, orang bisa baik sama kita. Makanya jangan suka dibiasakan cembetut mukanya. Ya, jangan suka ditekuk. Sama orang juga kudu nyapa gitu ya. Kudu manis mulut. Jadi kebijaksanaan berangsur-angsur kita bina. Memang ini berat. Ini makan waktu loh. Paling sedikit 3 tahun harus dilatih. Ya, bisa. Maka lihat, kenapa orang-orang yang suka meditasi, saya ngeliat di luar negeri ya, ini mukanya bagus amat ya, kayak apel deh. Kayak apel merah gitu. Nah, satu hari saya tanya pada Mahabiksu Shintal, karena dia meditasi di hutan, di Cilong. Saya tanya, kenapa tuh? Dia bilang, orang yang rajin meditasi dengan baik, hormon mukanya akan berkembang. Jadi bagus. Apel Malang mah hijau ya. Ini merah loh mukanya. Bagus amat ya, kekuning-kuningan gitu. Nah, jadi dari diri kita sendiri. Dan yang kedua, sebetulnya memang bisa orang awam mencapai nirwana. Itu buktinya di dalam Vimalakirti Nirdesa Sutra. Orang-orang Nichiren juga sangat mengagumkan. Mahayana juga sangat mengagumkan. Bisa saja. Tapi berat, kendalanya berat. Karena di rumah berhadapan dengan orang rumah. Di kantor ketemu dengan orang rese. Bagaimana? Ya, maka Sang Buddha kan pernah berkata, "Oh biku, renungilah dirimu sendiri." Ya. Renungilah kehidupan ini. Tuh, 2. Renungilah dirimu sendiri. Renungilah kehidupan ini. Kemudian secara agak detail. Oh biku, berjalanlah engkau ke tempat yang sepi. Bila kau menemukan hutan, dari bibir hutan itu kau jalan 1000 langkah. 1000 langkah loh. Cari tempat yang bagus, nyaman, sejuk, tenang. Duduklah di situ kau bermeditasi. Bayangin di rumah yang hingar-bingar, tetangga lagu dangdut. Aduh, udah pusing dah. Putar radio kencang-kencang, ya kan? Bisa saja, bisa, tapi sangat sulit. Ya, andai kata tidak mencapai tingkat kesucian yang tinggi seperti yang dikatakan Buddha, tapi paling sedikit mencapai ketenangan dalam Sotapanna, itu udah cukup bagus ya. Jadi jangan berkecil hati. Oke, kamu begitu berani maju ke depan, jarang ada anak muda, ada nonah muda bertanya ke depan ya. Di kelas saja pun jarang mahasiswi mau bertanya. Pak Choming, ada satu pertanyaan tertulis, boleh saya bacakan? Boleh, coba. Namo Buddhaya, Pak Choming. Apakah kalau kita mau berbuat baik tapi dihalangi oleh orang lain, apakah itu merupakan karma buruk kita di masa lampau? Betul. Tapi kalau dibilang masa buruk di masa lampau, mau nggak mengikisnya? Itu kan harus dari niat. Nggak apa-apa, kan ada berbuat baik dari mana hal pun banyak bisa kita lakukan. Ya, mungkin nih mau ke wihara nih, berdana, mau apa gitu, mau bantuin biku, nggak dikasih mamanya sama bapaknya, suruh dia bebenah di rumah. Ayo, ya udah, mau bilang apa? Udah aja tunggu kesempatan lain. Ya, yang nanya laki apa perempuan nih? Perempuan, Pak Choming. Mana dia orangnya? Oh, silakan. Ini yang depan. Nih, Bu. Ada oleh-oleh dari Pak Choming. Silakan, nih, Bu. kasih gelang nih.
biar kelihatan lebih Ibu yang menarik. tadi juga boleh Pak Coming? Boleh. Silakan Ibu yang tadi maju ke depan, silakan maju. Yang tadi itu orang lama itu. Pak Coming ada oleh-oleh. Ini gelang dibawa dari Hyderabad, India. Pakai gelang gemerincing di pasar diikutin orang ya. Ini. Oke, silakan. Saya di sini dapat satu pertanyaan yang berat nih. Saya kenal banget yang nanya karena dia juga orang lama. Tapi ini memang lebih bersifat scientific ilmiah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu harus bersabar ya. Kenapa aliran Theravada masih menggunakan bahasa Pali dalam pembacaan paritanya? Padahal aliran Mahayana ataupun Vajrayana yang berkembang di Asia Timur menggunakan bahasanya masing-masing. Ini rupanya pertanyaan dua nih ya. Pali dipakai di negara Buddhis Theravada, ya. Secara objektif dapat kita katakan tanah tumpah darah Theravada Buddhisme adalah Sri Lanka. Jadi Sri Lanka di jajaran pertama, Sri Lanka, Myanmar, Thai, Laos, Kampuchea, 5 negara ini, ya. Meskipun Bangladesh juga ada umat Buddha. Umat Islam banyak, tapi umat Buddhanya, bikunya aja ada 1000 ya di Bangladesh. Kemudian di India Utara. Bahasa Pali tidak mutlak bahasa yang dipakai oleh Buddha. Karena bahasa Pali adalah yang diucapkan secara oral. Tapi penggunaan bahasa Pali lebih mendekati tekstual pada waktu itu. Karena Pali mencatat ya. Jadi kalau kita bilang Pali, hurufnya tidak ada. Yang ada ya huruf Singgali, huruf Myanmar, huruf Thai, huruf Lao, huruf Kampuchea, Khmer. Ini agak sulit loh. Mahasiswa aja dibuat bingung loh. Khmer aja dia kagak tahu apa Khmer. Khmer itu Kampuchea. Di antara negara Asia dia yang paling tua. Tahu kan kemarin ini Semian Seng, Dewa Catur Muka dibom di Bangkok. Kalau yang udah pernah pergi situ akan ngelihat kan. Ada wanita 2, 4, 6 atau 8 menari. Jadi kalau kita mau bayar kaulan tuh ya, kaulannya apa tuh? Ya, karena ini kan Brahmanisme. Catur muka itu 4 ya kan? Kesehatan, kekayaan, jodoh, dan ketenaran. Si wanita yang menari itu dia akan membacakan dalam bahasa Kampuchea. Khmer, orang Thai pun nggak ngerti. Ya, nah di negara-negara Theravada, kitab sucinya berdasarkan Tipitaka yang bisa dikatakan lebih mendekati early Buddhism, Buddhisme awal. Kita harus objektif nih ya. Mahayana Buddhisme mengikuti garis-garis ajaran Buddha, tapi Mahayana Buddhisme mengembangkannya secara filosofis. Kata Theravada itu mulai dipakai pada tahun 1956 ya, seingat saya ya. Kongres Buddhis Sedunia menghapuskan kata-kata Hinayana, kemudian menggantikannya dengan Theravada. Karena dulu dianggapnya Hinayana, menurut aliran utara yang di selatan ini hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ya, kritikan mereka seperti itu. Jadi
jangan urusin orang. Yang penting kita samadhi, bhawana. Jadi dianggapnya itu egois. Ya, padahal itu juga belum tentu tepat. Kita harus secara objektif melihat Theravada, Mahayana, Vajrayana itu sebagai satu kesatuan. Kalau Anda memilih salah satu majelis, itu adalah hak Anda di rumah gitu. Jadi kalau kita membaca Iti Piso Bhagava Arahang Sama Sambuddho, itu Pali ya, bisa ditulis dalam Latin atau huruf Singgali atau huruf Thai. Maka sering A-nya sering dibaca berbeda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato. Itu biku Sri Lanka, biku Burma. Nah, jadi juga nggak bisa dikatakan harus menggunakan bahasa. Tunggu dulu. Pada aliran Mahayana ataupun Vajrayana berkembang di Asia Timur menggunakan bahasanya masing-masing. Oh, ini faktor inkulturasi. Apa itu yang disebut dengan faktor inkulturasi? Contoh yang paling baik kita ngelihat gereja Katolik. Ya. Inkulturasi di dalam agama Buddha itu sangat kental sekali bahwa agama Buddha datang ke Tiongkok karena tanah tumpah darah Mahayana Buddhisme yang kedua adalah Tiongkok ya. Cunggo menjadi tanah Mahayana karena agama Buddha di India hilang total, itu pindah ke Cunggo. Kedua Tibet. Biku di aliran selatan tidak dibenarkan memakai sepatu, sendal, kalau perlu telanjang kaki nyeker waktu pindah patak. Tapi biku Tiongkok Utara, Jepang, Korea, Mongolia, Tibet pakai sepatu. Ya. Biku tidak dibenarkan menutup kupingnya dalam perjalanan karena pakai topi. Di utara nggak mungkin dingin. Dingin yang udah pernah ngalamin dingin tuh baru tahu dinginnya kayak apa, tahu dah itu. Ya. Jadi itu ada faktor inkulturasi. Di selatan 5 negara yang menggunakan bahasa Pali pada waktu membaca parita tidak boleh melantun. Budang saranam gecami. Ya. Tapi kita dulu, saya masih ingat ya. Budang saranam gecami. Di Ayun itu. Gaya Burma, Thai, Sri Lanka. Ya, di Ayun. Beberapa negara Buddhis tidak mau membaca dengan melantun. Itu juga faktor inkulturasi kebudayaan setempat. Kemudian biku pada waktu membacakan doa tidak boleh menggunakan alat musik. Tapi Tiongkok, Korea, Vietnam, ketiga negara ini, betapa bagusnya itu alat musik dimainkan ya. Bahkan saya ngelihat mereka memakai pipa loh. Cakep banget tuh ya. Gembrengan, kecer, trompet, Tibet lihat. Itu khas kebudayaan mereka. Tanpa alat musik, ritual upacara tidak berjalan dengan baik. Ya, nah ini jadi ada beberapa yang berhubungan dengan masalah kebudayaan. Apakah gunanya umat tetap membaca dalam bahasa Pali? Kenapa tidak langsung terjemahannya saja dimengerti oleh umat? Hal ini seperti umat Muslim yang mewajibkan umatnya untuk bahasa Arab, sedangkan umat Nasrani di beberapa negara kelihatannya tidak ada yang membaca dalam bahasa Ibrani Yahudi. Ini juga ada faktor inkulturasi, faktor agama. Yang kita pakai ini Manggala Sutta.
Karaniya Metta Sutta, Mahamanggala Sutta, Ratana Sutta, itu telah dibukukan 1300 tahun yang lalu di Sri Lanka. Ya, maka orang India yang kembali menjadi Buddhis, Buddhang saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, itu dibaca dengan cara mereka. Beberapa agama-agama lain yang menggunakan bahasa induknya itu mungkin juga mereka punya alasan sendiri. Tapi saya rasa gereja Katolik yang berjalan dalam faktor inkulturasi dulu di Shanghai dan Beijing, kalau mengikuti kebaktian gereja Katolik, saya pernah masuk hanya ingin mendengarkan Latin. Ya, di negara lain udah tidak ada kebaktian dalam bahasa Latin. Oh, di sini masih ada, ya. Tapi mayoritas negara-negara itu sudah menggunakan bahasa setempat, bahasa ibunya. Nah, gitu. Jadi WPDS sendiri condong ke aliran Theravada karena kebaktiannya membaca Parita dalam bahasa Pali. Juga bukan begitu. Juga bukan. Ya. Kebetulan saya jadi kacung di wihara ini ya. Ini jongmasnya di wihara ini udah 20 tahun lebih. Jadi saya tahu kira-kira awalnya wihara ini tidak berjalan menuju Theravada, juga tidak Mahayana, juga tidak Vajrayana, juga bukan Buddhayana. Dia banyak cirinya kok. Dia duduk di kursi. Tridharma juga duduk. Tapi membacakan gata pembuka pendupaan. Ya kan? Membaca Karaniya Metta Sutta dengan irama Burma. Itu yang kalian baca itu Burma itu. Zaman Biku Asin. Biku Asin pada tahun 50-an kembali dari Burma itu membaca Parita seperti itu. Jadi di sini tidak Theravada, tidak Mahayana, juga tidak Vajrayana, tidak. Nah, supaya kelihatannya bisa dimengerti, ya ini altarnya nih dasar. Paling ada ini, tangan para bodhisattva. Yang lain, patung Buddha, Ananda, Sariputra tetap ada. Lantai kedua, Mahayana. Ya, karena di beberapa negara meletakkan Buddha di tengah, Amitabha di sebelah mana, kiri biasanya, kanan, kemudian Vaisakya Guru. Ya, lihat altar utamanya. Kemudian yang paling atas kita sini Vajrayana. Jadi sekali lagi wihara Dharma Sukha tidak berjalan mengikuti salah satu aliran, tidak. Tapi wihara Dharma Sukha ini yang saya lihat ya, menerima ketiga aliran dan juga menerima aliran-aliran Buddhis lain. Terkecuali, ini harus diingat nih, aliran-aliran Buddhis yang non-ortodoksi tidak. Yang disebut non-ortodoksi dan ortodoksi, Zhengtong de Fojiao dan Fei Zhengtong de Fojiao, itu apa? Yang disebut ortodoksi Buddhisme adalah mengakui Buddha Sakyamuni sebagai guru junjungan. Dharma Sang Buddha adalah Tripitaka bagiannya, dan Sangha selebat. Selebat tahu? Apa itu selebat? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah deh nih. Selebat itu apa? Sangha selebat. Selebater.
Sini. Tidak menikah. Kamu maju ke depan. Karena saya udah janji mau kasih hadiah. Ayo, nggak usah malu. Tidak menikah. Betul ya. Biku ini tidak boleh menikah. Kalau yang menikah itu udah bukan sangga. Maka di Jepang, ya, di Jepang sanggahnya itu tipis. Karena Jepang mayoritas bikunya berkeluarga loh. Korea sebagian kecil. Taigyosa. Karena Chogyesa memisahkan diri, dia selebat, jubahnya berbeda warnanya. Jadi gini loh, dunia Buddhis ini begitu variasi. Seyogyanya kita tahu, jadi menambah wawasan. Itu ada baiknya. Dan saya juga bersyukur, saya punya kesempatan melihat gitu. Oke. Yang disebut ortodoksi Buddhisme adalah menerima Buddha Gautama sebagai guru, Dharma Sang Buddha Tripitaka, bikunya selebat. Biku ini kagak boleh punya keluarga. Ya. Kalau bikunya berkeluarga, punya istri, punya suami, gimana coba? Ya. Nah, jadi ini, karena yang bertanya cukup kritis, yang disebut non-ortodoksi Buddhisme di dunia Buddhis ini siapa saja? 1, Nichiren Shoshu. 2, Yi Kuan Lao. 3, Chen Fozhong. Ada Tantri. 4, Qinghai Wusangzi. Ya. Buddhis tidak menggunakan istilah sesat untuk itu, tidak. Dianggapnya itu non-ortodoksi. Karena mereka berbeda. Sekarang gini loh, lihat aja altar utamanya. Harus ada Buddha dong. Sekarang ditaruh yang lain. Bagaimana coba? Ya. Nah, itu it is better you know. Buddhis tidak menjalankan politik konfrontatif terhadap aliran-aliran yang tidak sepaham. Tapi kita mengakui perbedaan itu. Namun ada satu di Indonesia yang sangat spesifik. Ini memang harus hati-hati. Sangat spesifik dan lebih bersifat Indonesia. Ya. 1 yang kita lihat Tridharma Samkaohui. Buddhis, Konghucu, dan Taois. Ini pun bersejarah karena lebih dari 100 tahun yang lalu almarhum Kwe Tek Hwai mendirikan aliran ini. Dan ini sangat kultural sebetulnya. Kita harus juga dengan jujur loh mengatakan loh, secara objektif, Tridharma mayoritas umatnya 90% adalah kaum peranakan. Sekali lagi yang disebut peranakan itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, yang disebut peranakan itu apa? Kita bilang, oh itu Tionghoa peranakan. Oh itu Baba. Di Malaysia disebut Baba. Ya, Wawase, Baba, peranakan. Yang disebut peranakan itu apa? Orang Tionghoa banyak yang disebut Tionghoa peranakan. Seharusnya yang muda-muda ini harus banyak tahu loh. Kan sering jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia terutama. Singapura, museum peranakannya bagus banget di Penang. Disebut peranakan itu apa? Hah, masa nggak ada yang tahu? Turun-temurun dari mana, weh? Ya, turun-temurun bagaimana itu peranakan? Coba jelaskan. Nyerempet bener kok, tapi kurang akurat.
Ada lagi yang mau menjawab? Yang disebut peranakan itu adalah bapaknya Tionghoa Toto, bapaknya. Mamahnya itu Melayu. Melayu dulu lebih banyak. Kedua Thai. Ya. Bisa juga Iban, Kenya, Kelantan, Dayak. Kalau di Kalimantan Dayak. Ahe. Dayak itu kan ada puluhan. Ya, Ahe, Ngaju, segala macam. Tapi yang paling banyak tuh Melayu, Bugis, suku anak dalam. Dia kawin dengan encek-encek Tionghoa. Dapat anak nih. Anaknya ini dikawinkan lagi dengan yang darah campuran lagi. Membentuk kebudayaan peranakan. Ya, dari cara dia berpakaian, kebaya. Kebaya ini kebaya encim. Kondenya juga lain, konde cepol. Siri, nyusuk nih. Jangan suka digodain, ditimpuk sama susuknya kelenger nanti. Dia makan pakai tangan. Ya Malaysia lihat Melaka, ya. Tapi kaya loh, kalau kaya tuh berliannya ditancap di sini nih, kebaya sini. Wah, ya. Kelomnya. Nah, di kita peranakan banyak. Jadi asimilasi dengan penduduk setempat. Kita ingat loh, tahun 1405 Cheng He mendarat di daerah Tuban. Pada waktu Cheng He mendarat, 26.000 orang-orang di kapal Cheng He, boleh dikatakan tidak ada perempuan. Jadi mereka datang dari Tiongkok, datang kawin dengan penduduk setempat. Dan itulah cikal bakal peranakan. Makanya nggak heran ngelihat encim-encim kok makan sirih, ya. Nah, Jawa Barat akan sirih loh. Nah, Tridharma lebih banyak dianut oleh kaum peranakan. Ini juga faktor inkulturasi yang harus kita lihat. Terus kemudian kita lihat lagi di Vietnam tuh ada Cao Dai. Cao Dai dalam bahasa Vietnam, agama Buddha, agama Konghucu, agama Tao, Katolik, dan agama setempat dijadikan satu altarnya. Di altar tuh ada salib loh. Ya? Ayo. Kebaktian gedungnya panjang. Dicirikan biru, kuning, merah, apalagi tuh jubahnya. Saya pernah ngikuti kebaktian Cao Dai di Dalat, Vietnam. Itu sesuatu hal yang unik. Jadi gini, bangsa-bangsa di timur cenderung bisa menerima inkulturasi. Apalagi di negeri kita ini. Ya. Tanhana Dharma mengruah bineka tunggal ika. Kata Empu Tantular bilang, Siwa dan Buddha berbeda, tapi Siwa dan Buddha adalah satu kesatuan. Upacara tidak boleh lepas dari kedua unsur ini. Nah, jadi seorang romo, seorang guru agama, dia harus melihat faktor inkulturasi ini. Ya? Oke, pertanyaan Anda sangat bagus sekali, ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Pali, memang kelihatannya lebih banyak umat bisa. Kalau Liamkeng rasanya agak berat. Itu hanya faktor-faktor kondisi. Oke? Ya? Enggak. Anda boleh menerima sekte majelis apapun juga. Tapi dengan kita melihat semua, kita baru tahu. Pada suatu hari, saya baru ingat di 2 bulan yang lalu, saya datang dipanggil ke gereja, membahas cara pencegahan bunuh diri. Betapa kagetnya saya. Pak, Bapak harus memimpin doa dalam agama Buddha.
di tengah-tengah pendeta Kristen dan umat Kristen. Waduh, kaget juga saya. Budang serenam kecami. Karena giliran supaya saling menghormati. Nah, jadi kelihatannya di komunitas yang lebih terbuka, mereka bisa menerima. Oke? Yang bertanya ini orang lama dan sangat rajin ke wihara. Saya mau memberikan dasi. Maju ke depan kok. Lain kali ke wihara dasi ini dipakai ya. Dan saya tahu Singko ini masih single. Mudah-mudahan dapat jodoh di sini ya. Gak tahu nih sukanya warna apa. Ngejreng. Yang mana? Merah, biru, oke, merah. Ntar besok Waisak dipakai ya. Oke, saya bukan mengiming-iming kalian loh. Karena saya kepengen ada banyak orang mau berbicara gitu. Di kampus saja mahasiswa pun jarang bertanya loh. Ya, apalagi pertanyaan yang susah-susah. Baik, terima kasih. Emang ada lagi yang mau bertanya? Iya. Kalau mau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Tapi itu mungkin aliran mereka yang mengikuti garis Wajrayana. Jadi si guru ini dibuatkan arca, kemudian arcanya ditaruh di puja, begitu. Ya, tapi memang menurut tradisi Buddhis Tantra, mereka bisa menerima hal seperti itu. Ya, mereka bisa. Kalau di negara-negara Buddhis lain kan setelah sudah meninggal, ya, kayak kita lihat gambarnya Somdet Nyana Sangwara di Wat Bowon. Itu tahu meninggal udah setahun udah dikremasi atau belum. Tapi saya melihat gambar fotonya ditaruh di altar. Orang membacakan doa. Ya. Seyogyanya kita menghindarkan dari perdebatan apalagi yang menyinggung perasaan orang. Jangan. Asal kita tahu saja, itu seperti itu, ya. Karena Buddhis nyaris tidak pernah di dalam sejarah agama Buddha menghakimi aliran lain tuh sesat. Nyaris tidak pernah dikenal istilah itu. Cuma saja kalau dilihat berbeda, orang menghindar. Oke, kita akhiri pertemuan udah malam. Oke. Selamat malam, Namo Buddhaya.